Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'd. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari telaah kita tentang ibadah haji, ibadah korban, dan ibadah penyembelihan korban, maka kesimpulannya adalah saat-saat seperti ini, saat-saat bulan Dzulhijjah, di awal-awalan bulan korban, itu adalah saat-saat yang paling utama untuk kemudian kita meningkatkan ibadah kita, mengambil ibrah dari pelajaran haji dan korban, dan juga kemudian untuk kemudian melakukan ketaatan-ketaatan, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Fajr, wal ashr walayalin ashr, demi waktu fajr, demi waktu subuh. Jadi kenapa Allah kemudian bersumpah dengan subuh? Karena subuh itu banyak keistimewaan. Walayalin asyar, dan 10 hari pertama di bulan, 10 hari di bulan pertama. Walayalin asyar. Jadi 10 hari yang hari pertama ini yang dimaksud adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Jadi kalau walayalin asyar ini ada tafsir yang katakan bahwa 10 hari yang utama itu ada yang menafsirkan kalau di bulan Ramadan itu 10 hari terakhir. Kalau di bulan Dzulhijjah ini adalah 10 hari yang pertama. Maka hendaknya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini kita kemudian memperbanyak amalan kita, meningkatkan kualitas ibadah kita. Ya, sebagaimana kita perlakukan kalau kita Ramadan mengejar amalan-amalan di akhir bulan Ramadan. Nah, amalan yang terbaik di bulan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini adalah yang menyembelih hewan kurban. Kata Allah SWT katakan, man haba amalan ibnu Adam li yaumil nahar, yaitu ikhra'i damam, jadi mengalirkan darah. Maksudnya adalah menyembelih hewan kurban. Jadi amalan utama yang dicintai Allah, mahabba ilallah, yaitu menyembelih hewan kurban bagi yang mampu, begitu. Nah, hikmah dari penyembelihan hewan kurban, sebagaimana kemudian kita mentadaburi ayat-ayat tentang kurban kemarin itu, bahwa salah satunya adalah menyembelih atau memotong sifat-sifat kehewanan yang ada dalam diri manusia, agar manusia betul-betul mempunyai sifat yang tinggi, jadi kemanusiaan yang tinggi. Nah, karena kalau kita cermati belakangan ini lebih banyak dominan sifat-sifat kehewanan yang melekat pada diri manusia. Sifat egoisme, segala nafsul amarahnya, nafsul lawamahnya, kemudian sifat serakahnya, dan lain-lainnya. Karena yang membedakan manusia dan hewan itu ya salah satunya adalah dan akalnya. Nah, karena kita punya akal maka harus berbeda dengan hewan. Ulaikal kal an'am balhum adol. Nah, itu. Jadi hewan saja kadang-kadang itu dengan sifat-sifatnya yang ada melekat pada dirinya masih bisa dikendalikan. Tetapi kalau manusia sampai kemudian terkontaminasi berlebihan dengan sifat hewannya, maka Allah katakan ulaika kal an'am bal adol, bahkan lebih buruk daripada hewan. Maka kesempatan di bulan Ramadan ini kita sembelih sifat-sifat kehewanan, sehingga kemudian kita betul-betul bisa menghayati yang sesungguhnya penyembelih hewan kurban itu bukan yang butuhkan darah dan dagingnya,
sebagaimana surat Al-Hazr ayat 37 kemarin katakan, la yanallaha lumuha wala dima'uha walakinallaha taqwa minkum. Jadi kita sesungguhnya bukan darah dan dagingnya yang diperlukan, tapi kemudian ada ketakwaan kita. Ketakwaan dengan kemudian mengendalikan sifat-sifat nafsu kehewanan yang ada di diri kita. Inilah, karena sesungguhnya adalah bahwa orang yang kuat itu bukan orang yang kemudian bisa melakukan segala sesuatu dengan fisiknya, begitu sebagaimana kaum Ad tadi, tapi kemudian orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Allah pernah menyampaikan, Rasulullah pernah bersabda bahwa sesungguhnya nahnu illa jihadul asghar minal jihadul akbar. Nah, itu waktu para perang besar ya waktu itu, tapi Allah kemudian Rasulullah menyatakan bahwa kita ini sesungguhnya kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Itu ternyata perang yang besar tadi masih jihad yang kecil. Jihad yang besar adalah jihad melawan hawa nafsu, begitu. Nah, ini mudah-mudahan syariah kurban ini betul-betul kita tunaikan dan kita bisa memahami hakikat yang sesungguhnya, sehingga setelah bulan Ramadan nanti, setelah bulan Dzulhijjah nanti, kita betul-betul kembali fitri dan kita menghilangkan sifat-sifat yang ada diri kita yang terdominasi dengan nafsu serakah keduniawian. Begitu. Allahumma amin. Dan pesan yang terakhir bahwa 10 hari di bulan Dzulhijjah mari kita sama-sama tingkatkan iman dan amal ibadah kita dalam segala bentuknya, baik tilawahnya, kemudian sedekahnya, kemudian dan amalan-amalan sunnah yang lainnya yang bisa kemudian kita optimalkan di bulan Dzulhijjah ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita, memberi langkah kita, dan kemudian meridhoi semua apa yang kita niatkan, dan insya Allah menjadi catatan amal kebaikan kita di yaumil kelak nanti. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.